Anda kembali di iNews Pagi pemirsa, seorang pria Parubaya di Lampung Tengah, Lampung ditangkap polisi karena mengubah ayat suci Al-Quran dan mengaku dapat memanggil Nabi Muhammad. Pria bernama Mbah Mijan ini telah membuka praktik spiritual selama 2 tahun terakhir. Seorang pria bernama Mbah Mijan di Lampung Tengah, Lampung ditangkap polisi karena diduga menyebarkan aliran sesat. Mbah Mijan mengubah ayat suci Al-Quran pada surat Yasin dan surat Al-Fatihah serta mengaku dapat memanggil Nabi Muhammad. Selama 2 tahun membuka praktik spiritual, Mbah Mijan memiliki 7 pengikut. Bertemu dengan Rasulullah suatu waktu, kemudian bisa melihat keadaan alam kubur bagi manusia yang sudah meninggal dunia. Nah, untuk pengikutnya sendiri udah ada berapa? Untuk di seputaran wilayah Rumbia kurang lebih sudah ada 7 orang. Ada 7 orang ya? Polisi berkoordinasi dengan MUI Kabupaten Lampung Tengah agar Mbah Mijan beserta pengikutnya bersedia bertobat. Dari Lampung Tengah, Lampung, tim liputan iNews melaporkan. Diduga ikut aliran sesat Balakasuta, belasan warga di Kabupaten Pandeglang, Banten diamankan oleh Polres Pandeglang. Dalam aliran tersebut, para pengikutnya diwajibkan mandi bersama-sama antara pria dan wanita tanpa busana. Video amatir sekelompok orang yang tengah menggelar kegiatan di sebuah lahan perkebunan di Pandeglang, Banten ini viral di media sosial. Namun warga setempat melihat ada yang janggal dari kegiatan ini. Mereka berkegiatan tanpa busana. Sedikitnya ada 16 orang dalam kegiatan ini, terdiri dari 8 laki-laki, 5 perempuan, dan 3 anak di bawah umur. Mereka diduga tengah menjalani sebuah ritual aliran hakekok yang mereka anut. Atas laporan warga, Polres Pandeglang langsung mengamankan 16 warga kampung pemukiman Desa Karangbolong, Kecamatan Cigelis, Kabupaten Pandeglang, Banten. Mereka diduga mengikuti aliran sesat bernama Balakasuta. Laki-laki dan perempuan di penampungan air PT Gal, ya, penampungan air PT Gal di Kecamatan Cigelis. Untuk ajarannya, jadi ajaran ini mengadopsi dari ajaran hakekok, ya. Ajaran hakekok itu dibawa oleh almarhum saudara E, yaitu sudah almarhum, kemudian diteruskan ke saudara A ini, ya, saudara ini dengan ajaran Balakasuta, ajaran Balakasuta, ya, dari pimpinan dari saudara A, Kecamatan Cibaliung, Kabupaten Bogor, ya, Kabupaten Bogor. Menurut Wakapolres Pandeglang Kompol Riki Krismawardana, warga kerap melihat 16 orang mandi di penampungan air di area kebun sawit milik PT Gal tanpa busana. Polisi dan pemerintah kabupaten setempat mengimbau masyarakat tidak merespon berlebihan atas peristiwa ini. Dari Pandeglang, Banten, Iskandar Nasution, iNews melaporkan. Pemirsa, aliran sesat bukan kali ini saja muncul di Indonesia. Sebelumnya ada sejumlah aliran kepercayaan yang menyimpang, bahkan beberapa di antaranya harus berurusan dengan hukum. Salah satu aliran sesat yang menghebohkan warga di tahun 90-an adalah Lia Aminuddin atau Lia Eden. Lia Eden mengaku sebagai titisan Bunda Maria dan meramal kejadian-kejadian yang akan datang. Majelis Ulama Indonesia (MUI) menyatakan, Lia Eden telah menyebarkan aliran sesat dan melarang perkumpulan Salamullah pada Desember 1997. Tahun 2006, Lia Eden dijebloskan ke penjara selama 2 tahun karena mengaku mendapat wahyu dari malaikat Jibril dan mengaku sebagai Tuhan. Tapi Lia kembali mengulangi perbuatannya. Pemimpin ajaran Tahta Suci Kerajaan Tuhan ini menyebar ratusan brosur yang berisi penistaan agama. Akibat ulahnya, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menjatuhkan hukuman 2 tahun penjara kepada Lia Eden pada 2 Juni 2009. Tahun 2017, Pengadilan Negeri Jakarta Timur memvonis 2 pimpinan kelompok Gavatar
Mahful Muiz dan Ahmad Musadek dengan hukuman 5 tahun penjara karena terbukti menistakan agama Islam. Mereka terbukti menyesatkan ajaran agama dengan menyebarkan ajaran Milah Abraham. Ajaran ini menyampaikan bahwa sholat, puasa, dan zakat belum saatnya dilakukan karena mereka percaya bahwa zaman ini masih zaman jahiliyah. Agustus 2018, masyarakat Serang, Banten diresahkan dengan hadirnya kerajaan ubur-ubur di wilayah mereka. MUI Kota Serang menyatakan kerajaan ubur-ubur merupakan aliran sesat yang menyimpang dari ajaran Islam. Sekte kerajaan ubur-ubur dipimpin oleh Aisyah Tusalamah dan suaminya. Markas sekte ini berada di Tower Indah Syabuluh, Serang, Banten. Diperkirakan aliran ini memiliki pengikut sebanyak 12 orang. Aisyah dan pengikutnya kerap melakukan ritual tahlilan yang diikuti dengan tarian. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, bangkai bus kecelakaan yang masuk jurang di Tanjakan Cahayawado, Sumedang, Jawa Barat berhasil dievakuasi. Polisi belum menetapkan tersangka dalam kecelakaan maut ini. Bangkai bus yang masuk jurang di Waduk Sumedang, Jawa Barat berhasil dievakuasi dengan menggunakan 3 alat berat pada Jumat pagi. Bangkai bus kemudian dibawa ke unit laka lantas Polres Sumedang sebelum diperiksa oleh petugas gabungan. Penyelidikan saat ini, hari ini kita akan maraton melakukan pemeriksaan saksi-saksi, terutama korban yang masih dirawat, dan juga kita hari ini akan ke Subang untuk melakukan pemeriksaan korban yang selamat dan sudah pulang ke Subang. Kemudian untuk PO bis, semua juga akan kita lakukan pemeriksaan seluruhnya. Belum ada tersangka dalam kecelakaan maut ini. Sementara, arus lalu lintas di Tanjakan Cai, Jalan Raya Malangbong Wado sudah kembali normal. Kecelakaan maut yang menimpa bus Ripatwi Kencana terjadi pada Rabu malam. Bus yang membawa rombongan dari SMP Al Muamanah Subang terperosok masuk ke dalam jurang di kawasan Tanjakan Cai, Kabupaten Sumedang. 29 orang tewas dalam peristiwa ini. Dari Sumedang, Jawa Barat, Beben, iNews melaporkan. Pemirsa, kecelakaan bus maut Tanjakan Cai, Jalan Raya Malangbong Wado, Sumedang, Jawa Barat menyisakan luka mendalam bagi keluarga korban. Salah satunya adalah seorang balita yang menjadi yatim piatu karena orang tuanya menjadi korban bus maut. Perih dan sakit harus dirasakan anak perempuan ini di Rumah Sakit Umum Daerah Sumedang, Jawa Barat. Ismi namanya. Anak yang masih berusia 5 tahun ini mengalami patah tulang kaki. Sakit yang dialaminya membuat Ismi tidak sadar bahwa kedua orang tuanya sudah tiada. Kini Ismi menjadi anak yatim piatu. Yang menemani perawatan Ismi tak lain adalah sang bibi. Kalau si Ade sekarang kondisinya seperti apa? Masih ini membaik lah. Belum membaik ya. Harapannya gimana, Bu? Cepat sembuh aja. Cepat sembuh. Pulang. Pas kejadian ini ikut juga barang wisata tuh? Ya ikut. Soalnya kan bapaknya kepala sekolahnya. Kepala sekolah mana, Bu? MP IPA Aman. Di Subang. Ya. Ismi salah satu dari korban luka kecelakaan bus maut di Cai, Sumedang, Jawa Barat. Selain Ismi, terdapat sejumlah anak-anak yang mengalami luka cukup berat. Sudiat ingat jelas saat kecelakaan terjadi, dirinya ingin menyelamatkan anak-anaknya. Itu kakinya patah juga ya? Ini di jok. Saya mau menyelamatin anak saya, gue yang di depan saya yang terhalangi satu baris jok. Tapi keburu panik, tapi alhamdulillah saya masih sadar. Ketika mobil berguling-guling ini saya masih sadar sampai atap mobil mendekat juga masih sadar sampai kaca-kaca pecah. Ini anak saya ya terpental keluar, terjepit atas pojok mobil sama jurang gawir. Saat ini data selamat korban luka berat dan ringan tercatat 36 orang.
Di antaranya 3 orang dirawat di ruang IGD, 2 orang di HCU, dan 16 orang lainnya dinyatakan sehat dan diperbolehkan pulang ke rumah. Dari Sumedang, Jawa Barat, Beben Hafa, iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, kisah pilu juga dirasakan salah satu keluarga korban kecelakaan bus maut di Wado Sumedang, Resa Siti Khairunisa, yang merupakan guru muda SMP AL Khairunisa diketahui akan melangsungkan pernikahan dalam waktu dekat. Inilah kediaman rumah duka Resa Siti Khairunisa di Kampung Pasir Laja, Desa Paku Haji, Kecamatan Cisalak, Subang. Resa menjadi salah satu korban tewas kecelakaan bus di Wado, Sumedang pada hari Rabu petang kemarin. Resa yang baru saja diwisuda sudah menjadi tenaga pengajar di SMP IT Al-Muawanah sejak 4 tahun lalu. Keluarga kini merasa sangat ditinggalkan oleh anak sulungnya ini. Apalagi Resa akan melangsungkan pernikahan dalam waktu dekat dengan tunangannya yang kini bekerja di Korea Selatan. Kini, agenda pernikahan yang sudah ditetapkan batal dengan kepergian Resa. Ini kan kemarin udah tunangan, udah ada 2 tahunan itu, cuman lakinya lagi di Korea, nunggu lagi kontraknya kan belum beres, kira-kira paling 1 tahun lagi. Ya, rencananya tahun ini menikah. Rencananya tahun depan lah paling gitu. 2 tahun lagi. Sebelumnya, sebuah bus pariwisata rombongan SMP IT Al-Muawanah Cisalak, Subang mengalami kecelakaan dan masuk ke jurang di Wado, Sumedang. 29 orang meninggal dunia akibat kecelakaan ini, sementara puluhan lainnya luka-luka. Pemirsa, Polsek Tebet, Jakarta Selatan membekuk komplotan pencuri kendaraan bermotor bermodalkan pistol mainan untuk menakuti korban. Polisi juga menyita kunci T dan 3 sepeda motor sebagai barang bukti. Polisi menangkap 4 pelaku curanmor bermodalkan pistol korek api dan kunci T. Dalam aksinya, komplotan ini menjebol 3 sepeda motor dalam 1 hari. Dari keempat pelaku, 2 merupakan eksekutor di lapangan, sedangkan 2 lainnya sebagai penadah barang curian. Hasil pencurian sepeda motor digunakan para pelaku untuk berfoya-foya. Setelah dilakukan penangkapan, ternyata digeledah terdapat kunci letter T dan senpi korek api. Korek api yang mirip, yang dimodifikasi seperti senpi. Atas perbuatannya seluruh pelaku dikenakan pasal pencurian dengan ancaman maksimal 7 tahun penjara. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan. Pemirsa, kedua kubu Partai Demokrat saling lapor dan saling gugat. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda, tetaplah di iNews Pagi.